Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Panitia dan seluruh panitia acara Maulid Nabi Masjid Al-Bakri, mata'anallahu tula hayatihim wa nafa'anallah bi'ilmihim wa amalihim ajma'in, amin. Yang saya hormati dan juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, DKM, para imam, kemudian juga para pengurus Masjid Al-Bakri, mata'anallah tula hayatihim wa nafa'ana Allah bi'ilmihim wa amalihim ajma'in, amin. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dari PT Bakri Amanah dan juga seluruh jajaran pengurusnya, kemudian juga para asatidat yang tadi sudah menyampaikan ceramahnya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah dengar ceramah, saya tinggal Fatihah aja tutup ya. Ya Bu, udah banyak yang ceramah, Habib Nabil tinggal Fatihah aja ya. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan tadi saya sering mengisi ibu-ibu, maksudnya ceramah depan ibu-ibu, ini saya terus terang jarang ya. Jadi mohon maaf kalau agak grogi ya Bu ya. Biasanya saya ceramah di depan bapak-bapak, depan para pemuda majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu biasanya ibu-ibunya di atas nggak kelihatan, kalau ini kelihatan ya. Jadi kalau saya agak beda dengan kiai tadi ya, yang Masya Allah ya, luar biasa semangatnya, kalah saya yang muda aja kalah sama beliau ya. Ya baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, pertama saya mohon maaf karena saya menyangka mengisi ini adalah karena di situ apa Masjid Al-Bakri, PT Bakri Amanah, nama-namanya tuh ini orang perusahaan gitu, ya, yang bakal saya ceramahin. Jadi pakaiannya rada nyantai. Kalau tahu ibu-ibu saya resmi pakaiannya, pakai jubah, pakai imamah gitu ya. Kalau bapak-bapak ya begitu saya pakaiannya. Cuman karena ini orang perusahaan ya agak santai dikit, taunya ibu-ibu. Jadi salah pakaian. Ya. Jadi pakaiannya terlalu nyantai ya. Kemudian yang kedua,
Sedianya sebenarnya pagi ini saya ada acara ya dengan Pemprov DKI ya, jadi acara penandatanganan markas Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mohon doanya ya, kerjasama dengan Pemprov harusnya jam 8 pagi tadi. Saya ngobrol sama pengurus DKM dan sebagainya dari PT Bakri Amanah beberapa hari yang lalu, mungkin nggak acaranya ditunda. Oh nggak bisa, Bib, itu undangan udah disebarin. Jadi acara penandatangannya yang ditunda nanti siang. Jadi saya izin Bapak Ibu sekalian dengan tidak mengurangi rasa hormat, selesai ceramah langsung pamit ini, karena saya harus ke utara ini, ke Jakarta Utara, mudah-mudahan nggak macet, sempat untuk penandatanganan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan ceramah dari Ibu Ustadzah dan juga dari Kiai. Saya hanya ingin menambahkan, pertama adalah saya ingin menyampaikan, seringkali kita ngadain maulid begini, Bapak Ibu sekalian, itu ada yang mempertanyakan, ini maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para habaib, ini dalilnya mana? Sering nggak Bu dengar begitu? Ada tetangga sebelah kita ya yang sering begitu. Saya tiap kali posting saya kegiatan ngisi maulid di sini, terus ada pertanyaan, ini dalilnya mana Bib? Tolong sebutkan. Ya, nggak pernah saya ladeni biasanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjelaskan buat orang yang mau denger aja, ya Bu. Kalau yang nggak mau denger nggak usah, biarin aja. Ya. Kalau ditanya bilang aja, lana a'maluna walakum a'malukum, salamun alaikum. Udah bas, ya. Buat kami amal kami, buat kamu amal kamu, silakan, ya, nggak ada masalah. Tapi buat yang mau dengar, kita perlu tahu dalilnya maulid ini apa, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita mengadakan acara seperti ini, ya, dalam rangka memperingati lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada dalilnya? Saya jawab ada dalilnya. Coba Bib tunjukkan dalilnya dalam Quran. Ada dalam Quran. Wah, saya baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas nggak nemu, Bib. Ya berarti ente bacanya salah, saya bilang. Kalau ente baca benar-benar, nemu banyak. Mana Bib contohnya, tunjukkan. Salah satunya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ini nginjek takut ini. Bunyi tadi saya injek sana, badan saya keberatan Bu. Harus dikecilin. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menjelaskan surah Maryam. Ibu-ibu tahu surah Maryam? Surah keberapa Bu? Nah loh. Tadi kata Ibu Ustazah, Quran tuh jangan nggak dibaca-baca. Surah Maryam surah yang ke-19. Ibu-ibu sekalian, di surah Maryam ayat yang ke-33, ya, surah ke-19 ayat ke-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Kenal Nabiullah Isa Bu? Nabi Isa kenal di mana? Di Quran, Bib. Saya kan baca Quran, ya ada di situ, masa nggak ada, ya. Di dalam surah Maryam ayat ke-33 Allah berfirman tentang Nabiullah Isa yang berkata ketika dia lahir, ya, ibu-ibu tahu ketika Nabiullah Isa lahir itu umurnya berapa? Bayi kalau lahir umurnya berapa Bu? Iya, 0, baru 1 hari, gitu ya. Baru beberapa hari itu bayi nongol, ya, tahu nongol Bu? Kata orang Jakarta nongol. Kemudian brojol, insyaallah, ya. Baru brojol beberapa hari, tiba-tiba Nabiullah Isa itu berbicara. Ketika ditanya sama orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel itu nanya, wahai Maryam, ya Maryam, kenapa anda ini sekarang kok bisa hamil begini, punya anak? Ya,
wahai keturunannya Nabi Harun, maka abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyya, bapakmu itu bukan orang tukang main perempuan, ibumu itu juga bukan wanita pelacur. Kenapa kamu hamil gak ada bapaknya, gak ada suaminya? Ibu-ibu sekalian, luar biasa. Sayyidatina Maryam alaihissalam dalam keadaan begitu, sudah dia tidak ada suaminya, dikasih sama Allah ujian punya anak, nggak ada suami, lalu hamil, lalu pas lahir dicaci maki seperti itu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Maryam, tunjuk kepada bayi itu, bayi yang baru lahir, bu, bayi masih merah, ya, ditunjuk sama Sayyidatina Maryam mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang Bani Israel itu nanya lagi, bagaimana kita bisa bicara sama anak baru lahir begini? Maka fil mahdi sabiyya, ini baru lahir masih kecil begini berapa hari, nggak bisa ngomong. Tiba-tiba bayi itu berbicara, ibu-ibu sekalian, qala inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab, saya nanti akan diberikan kitab oleh Allah. Namanya kitab apa, bu? Injil, ya. Wa ja'alani nabiyya, saya nanti akan dijadikan nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir beliau katakan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, ya. Dan keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, pahala, kedamaian, ketenangan, keberkahan pada hari saya dilahirkan, pada hari saya diwafatkan, dan hari nanti saya dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bilang pada saat Nabiullah Isa lahir ada keberkahan, pahala, ya, kemudian juga kedamaian, ketenangan, itu siapa yang bilang? Nabi Isa masih kecil. Kalau Nabi Isa pada saat lahirnya ada keberkahan, Nabi Muhammad ada nggak, bu? Sallallahu alaihi wa sallam. Itu cara berpikirnya, ya. Terus saja nanyain, mau di mana dalil? Bahlul, ya. Tahu bahlul, bu? Ya. Begitu kan kata Nabi Isa, saya mau dengar kata Allah. La ilaha illallah, ini orang, ya. Itu kan kata Nabi Isa, ya, namanya Nabi terdahulu. Saya mau dengar Allah bilang pada hari lahirnya Nabi itu ada keberkahan. Saya bilang buka 15 ayat sebelumnya, surah Maryam ayat ke-15. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian, berbicara tentang kelahirannya Nabi Yahya. Yang bicara siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kata Allah, keselamatan, keberkahan, pahala, kebahagiaan pada hari Nabi Yahya dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu. Jadi kalau dikatakan lahirnya Nabi itu ada keberkahan apa enggak, itu Quran yang bilang, ya, bu. Ini orang nanya lagi, Bib, itu dalam Quran ada nggak dalam sunnah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang tuh susah kalau memang udah nggak mau nerima, banyak kayak alasannya, ya, bu. Ada nggak yang begitu di sini? Acungkan tangan. Nggak ada, Bib. Ini mau pencinta maulid semua, Bib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, di dalam sunnah ada enggak? Tapi syarat hadisnya harus sahih. Marhaba, saya bilang. Kalau saya sampaikan hadisnya sahih, kamu mau terima apa enggak? Tergantung, Bib. Kalau tergantung nggak usah. Udah, gue balik. Enggak, Bib. Ilmu jangan disembunyikan, Bib. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, khair. Tapi buat apa saya bilang kalau untuk mujadalah, debat? Ya, pokoknya kita dengar, nanti kita akan ikuti, Habib, kalau memang itu sahih hadis.
dalam Sahih Muslim, saya katakan, saya ulangi ibu-ibu sekalian, dalam Sahih Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, kenapa engkau wahai Rasulullah berpuasa hari Senin dan hari Kamis? Apa jawab beliau? Sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena hari Senin itu saya dilahirkan dan saya diangkat menjadi Rasul. Dalam riwayat lain, dan saya diturunkan Quran hari itu. Jadi ada beberapa. Tapi di situ dikatakan hari lahirnya beliau puas. Berarti kalau kita ngadakan seperti ini ibadah boleh nggak, Bu? Nah, Rasul aja puasa hari kelahiran beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata mereka, bib terakhir. Apalagi? Udah Quran sudah, hadis sudah. Bib, ada nggak para sahabat mengutamakan mengadakan sesuatu pada saat lahirnya Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in wa sallim. Hadirin wal hadirat, saya bilang ini jawaban terakhir. Habis ini saya nggak mau ngomong lagi sebelah. Kalian ini nanya banyak, terus nanti dicari, terus kemudian dicari lagi nanti dalil untuk menghantam. Nah, bukan memang niatnya mau nerima. Saya bilang ada. Mana dalilnya? Ibu-ibu tahu perayaan Tahun Baru Islam? Peringatan Tahun Baru Islam itu kapan, Bu? Tanggal 1 bulan Muharram. Saat mau menentukan awal tahun baru dalam Islam, para sahabat itu bermusyawarah, ibu-ibu sekalian. Bermusyawarah, bapak-bapak sekalian. Kapan? Gimana cara kita menentukan awal tahun baru untuk umat Islam? Biar beda sama Nasoro, sama Yahudi. Ya. Ada yang mengajukan kalau gitu kita pakai hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usulan pertama. Usulan yang kedua, jangan, kita pakai aja pada saat beliau diangkat sebagai Rasul. Ya. Jadi kelompok kedua bilang pakai aja pada saat beliau diangkat sebagai Rasul. Yang ketiga bilang jangan, pakai aja pada saat kita hijrah ke Madinah, tahun baru hijrah. Yang keempat bilang jangan, pakai aja saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ingat terus wafatnya Rasul. Akhirnya setelah musyawarah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, diputuskan untuk tahun baru Islam itu menggunakan saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tahun baru kita Muharram. Tapi apa ma yustafad min hadal athar? Apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Menunjukkan hari kelahirannya disebut tadi untuk dijadikan satu momen yang mulia. Hampir-hampir penentuan tahun baru Islam itu pada saat hari lahiran. Kalau sahabat aja ngusulin begitu, nggak ada yang bilang itu bid'ah. Sahabat nggak bilang itu, bahkan diusulkan, lalu didengar, ditampung bahwa yang disepakati adalah pada saat hijrah ke Madinah, ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang bilang jangan hari lahirnya itu bid'ah. Nggak ada yang begitu. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, yuk kita saling menghormati. Anda mengadakan maulid silahkan, yang enggak juga silahkan, tapi jangan saling berantem, jangan saling memvonis, apalagi menyatakan itu bid'ah di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi saya sebutkan di dalam Quran ada isyarat, di dalam hadis sahih ada isyarat, dalam athar sahabat ada isyarat. Mungkin nanti mereka nanya lagi, kalau kemarin sih nggak nanya, tapi mungkin ada yang nanya, Bib, tapi baca maulid itu Barzanji, Burda, Simtud Durar, apalagi Diba, Diaulane, Asyarabut Tahur, itu dalilnya mana?
kalau ada yang begitu lagi. La ilaha illallah. Susah hidup kita. Semua ditanya dalil. Bapak Ibu sekalian, ini saya pakai begini belum tentu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berusaha mengikuti, tapi kalau ditanya persis nggak tahu kita. Tapi di sekarang ada orang yang semuanya harus persis sama Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ditanya kita baca yang seperti itu, dalilnya apa? Saya sampaikan sekali lagi, yang saya sampaikan hadis sahih. Ya. Di dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Saya ulangi, Sahih Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih indal muhadditsin. Disepakati kesahihannya menurut para ahli hadis. Dikatakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu orang menyampaikan syair-syair memuji tentang Rasulullah, tentang perang Badar, tentang segala macam, tentang Islam, ya. Salah satunya yang terkenal adalah Sayyidina Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Hasan pada masa Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, Sayyidina Umar, beliau mengucapkan syair seperti itu di Masjid Nabawi. Sayyidina Umar melotot. Artinya apa? Beliau nganggap ini sesuatu yang nggak ada pernah dicontohin sama Rasul. Sayyidina Hasan langsung berdiri, terus beliau bilang, jangan Anda melotot kepada saya, wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, saya pernah berdiri di sini, di tempat ini bersama orang yang lebih mulia dari Anda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nyampaikan syair-syair tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya Allah, tolonglah lidah Hasan ini dengan Jibril alaihi salam. Wahai Abu Hurairah, bersaksi apa enggak kamu pernah melihat begitu? Kata Abu Hurairah, benar, saya jadi saksi. Setelah itu Sayyidina Umar nggak pernah ganggu lagi. Sayyidina Hasan bersaksi. Jadi kita ngadain tiba, apa salahnya? Ya. Oh tapi saya nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak mau. Tapi jangan kemudian tuh bid'ah di neraka. La haula wala quwwata. Yuk kita saling menghormati. Anda mau lakukan silahkan, enggak silahkan, tapi kita saling menghormati. Kita adalah sesama Muslim, Bapak Ibu sekalian. Saya melakukan begitu, dalilnya itu. Oh saya nggak mau, ya nggak apa-apa, silahkan. Asal jangan saling memvonis. Ini terus-terusan maulid, apa dalilnya? Ini apa dalilnya? Ini haula wala quwwata. Nah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, itu pendapat dari Quran, dari sunnah, dari atharus sahabat, juga dalil tentang syair tadi. Mungkin ada yang nanya, lalu perayaan maulid Nabi ini siapa yang pertama kali melakukan? Hadirin wal hadirat, dibilang itu yang melakukan pertama Syiah. Itu tuduhan yang keji, luar biasa kejinya. Zolim orang-orang itu. Nanti dia berhadapan dengan Allah nanti di hari kiamat. Yang pertama kali mengadakan maulid adalah namanya Raja Mudhaffar Abu Sa'id Al-Quburi rahimahullah ta'ala anhu. Seorang ulama sunni yang kuat kesunahannya, dipuji oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abu Sa'id ini seorang raja yang adil, ya, aliman, seorang raja yang alim. Wa kana yahmalu al-maulid al-kabir fi Rabi'il Awwal, dan beliau melakukan maulid besar Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal. Yang bilang begitu adalah siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau kita baca kitab tafsir, itu banyak orang-orang, terutama tetangga sono, itu sukanya baca kitab Ibnu Katsir. Wah, imamnya sendiri bilang begitu, ya. Dia melakukan maulid besar Abu Sa'id. Mudah-mudahan dia adalah seorang yang adil, seorang yang sunni, ya, rahimahullah. Didoain lagi sama Imam Ibnu Katsir. Bukan hanya itu, Al-Imam Az-Zahabi, ya, di dalam kitab Siyar A'lami Nubala, beliau juga menyampaikan seperti itu. Kata Imam Az-Zahabi, wa kana sunniyan mutafaqqihan. Abu Sa'id itu seorang sunni yang kuat megang kesunniannya. Itu Al-Hafidz Az-Zahabi, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah
orang-orang yang luar biasa. Imam Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ad-Dahabi, pengarang ahli hadis, ya, hafidhul hadis, mengarang kitab Mizanul I'tidal, itu pegangan untuk para ahli hadis. Itu beliau puji. Lah sekarang ada orang-orang zaman sekarang yang nggak tahu hafal berapa hadis, bid'ah di neraka. Ya udah, berarti Imam Ibnu Katsir yang muji juga di neraka. Wah, Imam Ad-Dahabi di neraka semua itu. Haula wala quwwata. Mereka memuji dan bahkan menyatakan dia yang pertama melakukan maulid, berarti membolehkan. Hadirin wal hadirat, ini mungkin beberapa ilmu yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya ini mohon maaf Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, kalau ceramah ini memang nggak bisa ngelawak saya. Cukup ngelawak tadi Kiai sama Ustazah. Saya ini kalau ceramah serius, lihat aja di televisi. Kalau saya ngisi di Islam itu Indah atau di Damai Indonesiaku, Cahaya Hati, Hafiz Indonesia RCTI, itu selalu serius, nangis, ya. Bawaannya begitu, Bu. Jadi mohon dimaafkan ya, Bu. Nggak bisa beliau, nanti saya belajar sama Kiai. Gimana tadi caranya syair-syair itu, Masya Allah. Kalau saya serius, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Nafa'ani wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini ilmu bukan untuk debat. Ini ilmu saya sampaikan supaya saya tidak dianggap taktumul haqqa wa antum ta'lamun, menyembunyikan ilmu padahal kita tahu. Dan kita nggak usah berdebat sama mereka, yang penting kita tahu ini dalil Qur'annya, ini sunnahnya, ini athar sahabatnya, ini pendapat ulama-ulama terdahulu tentang maulid, sehingga kita merasa tenang tentram dengan pendapat para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin wal hadirat, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa lama-lama karena dari sini harus ngejar ke Jakarta Utara, ya, dengan segala kemacetannya. Penandatanganan itu nanti jam 1, ya. Jadi saya izin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau ada yang benar yang saya sampaikan tadi, maka al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu hanya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah untuk diri saya dan kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.